Makassar kayak gimana? Universitas yang dijuluki dengan Kampus Orange tentu sangatlah menyenangkan. Dengan fasilitasnya yang lengkap dan memadai, dosen-dosennya yang profesional dan lingkungannya yang bersih, kalian bisa mewujudkan impian apapun di sini. Banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh Universitas Negeri Makassar pada tahun 2017 sebagai perguruan tinggi unggul terakreditasi A, meraih peringkat sumber daya manusia terbaik ketiga secara nasional. Universitas Negeri Makassar telah meraih Standar Nasional Indonesia SNI Award kategori organisasi perguruan tinggi seluruh Indonesia 3 kali berturut-turut pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Menjadi satuan kerja pengelolaan keuangan terbaik pertama tahun 2017, mengantarkan Universitas Negeri Makassar sebagai perguruan tinggi LPTK terbaik di luar Pulau Jawa dan peringkat 20 perguruan tinggi terbaik secara nasional. Pada 5 April 2019, Universitas Negeri Makassar telah menjadi PTN BLU, Badan Layanan Umum demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ranking ke-27 dari 4.527 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Universitas Negeri Makassar memiliki jumlah mahasiswa terbesar, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia wilayah timur. Universitas Negeri Makassar menjangkau masyarakat Indonesia Timur dengan lokasinya yang strategis. Kampus 1, Gunung Sari. Kampus 2, Parangtambung. Kampus 3, Bangka Bantaeng. Kampus 4, Tidung. Kampus 5, Parepare. Kampus 6, Bone. Kampus Pasca Sarjana Menyediakan 9 fakultas dan pasca sarjana dengan 112 program studi. Lebih dari 60% program studi telah terakreditasi unggul dan A, serta beberapa program studi di antaranya terakreditasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 18 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Ini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan tema mengatasi prokrastinasi dengan teknik manajemen sel. Selamat menyaksikan.
di rumah, apa yang kamu lakukan kalau di sekolah, apalagi kalau dikasih tugas sama gurunya. Sekarang kerja tugas, di rumah dulu deh cerita sama temannya main game. Kan banyak yang dilakukan supaya apa yang bisa kita lakukan agar tidak menunda-menunda pekerjaan. Seperti apa? Seperti pengaturan jadwal belajar, jadwal kerja PR berapa menit, jam belajar berapa menit, jam main game berapa menit, itu kan harus dijadwal kita supaya kita bisa juga fokus belajar, fokus ada juga fokus lainnya. Jangan cuma nanti jangan sebentar kerja tugas kan nanti. Oke, sekarang ibu minta kalian tuliskan jadwal belajar mulai dari bangun jam berapa menit belajar, berapa menit main. Apakah pada saat kamu mengerjakan tugas melebihi jadwal yang kamu buat? Oke, silakan.
dengan ngasih nilai dan parah. Setelah guru keluar, saya lanjut bermain sampai pulang. Ada lagi yang lain? Pada jam 5.30 saya bangun dan sholat subuh. Lanjut setelah 5 menit saya selesai dan lanjut tidur. Jam 6.40 saya bangun dan mandi. Setelah selesai mandi saya lanjut dan mengambil buku untuk sekolah. Saya pun berangkat ke sekolah. Saat sampai, saya langsung ke kelas. 5 menit setelahnya, guru datang dan memberikan tugas. Saya mengerjakan tugas itu tepat waktu. Setelah selesai mengerjakan tugas, saya lanjut bermain HP untuk menunggu istirahat. Saat istirahat juga, saya bersama teman saya pergi ke kantin untuk makan. Saat jam masuk tiba, kami masuk dan menunggu guru masuk. Tetapi guru tidak masuk. Kita akhirnya bermain game di dalam. Saat guru tidak masuk sampai kita pulang. Setelah pulang, saya menunggu kakak saya di gerbang untuk menjemput saya. Setelah dijemput, saya pun pulang. Sampai di rumah, saya membersihkan badan, membuka baju, dan lainnya. Setelah melakukan itu, saya mengambil HP dan bermain gadget. Malam pun tiba. Saya makan malam sama keluarga. Setelah makan malam, saya bermain HP sebentar lalu tidur. Oke, itu adalah salah satu contoh cara mengatur jadwal kita. Bagaimana cara mengatur jadwal kita untuk belajar supaya bisa kita belajar yang baik. Bagaimana kita supaya waktu belajar itu lebih banyak daripada waktu bermain. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, itu kita lebih bagus kita ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breaking? Kasih ice breakingnya. Ada yang tahu? Oke. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat malam, tepuk 3 kali. Oke? Selamat sore. Selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak ditepuk. Oke, ngerti? Saya lebih fokus. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, ulang. Selamat pagi. Selamat sore. Nggak ada salah. Ada 2 kali tepuk. Masih kurang fokus. Ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tidak fokus. Oke, kita lanjut. Sebelum ibu akan membagikan LKPD karena kita sudah tadi mendengar dari salah satu teman kita bagaimana cara mengatur jadwalnya. Di sini ibu akan membagikan lembar kerja. Jawab sesuai yang kamu lakukan. Itu ada di situ tulis nama kelas ya. Silakan mengisi. Isi nak?
Silakan jawab apa yang kalian tahu tentang manajemen sel. Dengan sel manajemen kita dapat mengatasi prokrastinasi, menunda pekerjaan, mengerjakan tugas. Sudah selesai? Silakan kumpul. Setelah kita melakukan layanan ini, ibu menyimpulkan bahwa pentingnya manajemen sel dalam mengatur jadwal harian kita dan skala prioritas kita untuk membuat perencanaan kegiatan kita setiap hari. Makanya kita itu penting untuk membuat jadwal belajar, bukan dibilang asal membuat saja. Baik, setelah kita menjelaskan tentang manajemen sel, Ibu minta sama kalian membuat skala prioritas atau jadwal belajar. Bagaimana jadwal belajar kalian? Silakan. Setelah itu Ibu minta kalian membacanya ya. Silakan. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah silakan. Ada yang sudah? Silakan. Tidak sudah? Sudah? Oke, kita baca. Jam 6 saya bangun dan bersiap-siap ke sekolah. Guru pun masuk ke kelas dan memberikan tugas. Dan guru menuliskan tugas kami. Setelah itu istirahat tiba. Saya pun bermain game dan masuk tiba. Saya pun belajar seperti biasa dan pulang. Oke, ada lagi? Jadi jadwal belajar saya mulai dari pagi sekolah hingga pulang. Saya bermain HP. Setelah bermain HP saya lanjut belajar sampai saya tidur. Itu adalah salah satu contoh skala prioritas dan mengatur jadwal belajar. Itu salah satunya. Jadi jadwal belajar itu penting.
doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu menutup, Ibu berterima kasih dengan kalian sudah sukarela datang untuk melakukan bimbingan layanan bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Saya akhiri layanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.